Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu guru harap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak ya. Pagi ini anak-anak akan belajar kembali yaitu di tema 7 subtema 3 pembelajaran 3 dan 4 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa persiapkan dulu buku tulisnya, buku paketnya, dan alat tulisnya ya anak-anak ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai belajarnya, anak-anak mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi kita diberi kemudahan, kelancaran dan belajar ya anak-anak ya. Nah, mari kita mengamati anak-anak bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau disebut dengan toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, sekarang anak-anak akan mengamati atau mendengarkan cerita dongeng tentang apa anak-anak? Cerita tentang binatang, yaitu apa binatangnya? Kupu-kupu berhati mulia. Nah, coba ibu guru akan bacakan, anak-anak simak di buku paket yaitu halaman 133 ya. Nah, coba perhatikan. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. "Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu jelek diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, dari cerita kupu-kupu berhati mulia tadi dapat diambil pelajaran ya anak-anak ya. Kita tidak boleh mengejek atau menghina makhluk ciptaan Tuhan, karena suatu saat pasti kita akan memerlukan bantuannya ya anak-anak ya. Oke, nah anak-anak, coba anak-anak berlatih, yaitu
ada ketujuh pertanyaan yang ada di buku paket pada halaman 135 sampai dengan 136. Berdasarkan cerita tadi, anak-anak jawab pertanyaan tersebut ya anak-anak ya. Jika anak-anak kurang jelas, bisa dibaca kembali ya. Oke, perhatikan. Kita lanjutkan. Nah, di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Nah, anak-anak, di sini anak-anak diminta untuk menghitung bukunya dan dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya ya anak-anak ya. Nomor 1, itu ada berapa tumpuk buku anak-anak? Ini ada 2. Nah, kalau dinyatakan pecahan berarti seperti ini. Yang ditanya apa anak-anak? Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, lihat yang berdiri berapa? 1, berarti 1/2 atau setengah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa dikerjakan di rumah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Nah, pasangkan bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Lihat ya anak-anak ya. Untuk memasangkannya, kita dari gambar pertama. Ini ada berapa buku anak-anak? 1, 2, 3. Lihat, ada 3, berarti yang ini. Nah, yang beri tanda X berapa? 1, berarti 1/3. Siap ya. Oke, yang gambar nomor 2. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buku. Adakah pernya ada 5? Tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Gambar nomor 3. Ada berapa buku anak-anak? Ada 2. 1, 2. Ada 2 buku. Berarti yang di sini ya anak-anak ya. Yang diberi tanda X berapa? 1. Berarti 1/2. Oke, berarti ke sini. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Ini ada berapa tumpuk buku anak-anak? 1, 2, 3, 4. 4, betul yang ini. Yang diberi tanda X 1, berarti 1/4. Cukup jelas? Nah, kalau untuk menentukan pecahan itu, kita hitung dulu jumlahnya, baru yang ditanyakan. Yang diberi tanda X berapa? 1, berarti kalau seumpama jumlahnya bukunya 4, yang ditandain X1 berarti 1/4. Oke. Kita lanjutkan untuk pembelajaran 4 ya anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak akan mendengarkan dongeng kembali ya. Nah, perhatikan. Siti menyampaikan bahwa ia telah membaca cerita semut dan belalang bersama teman-temannya kepada ibu guru. Siti dan teman-temannya diminta mencari kata sapaan pada cerita tersebut. Nah, perhatikan. Bacalah dongeng semut dan belalang berikut ini. Semut dan belalang. Kamu mau kemana, Mumut? Tanya si Lala. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala, jawab si Mumut. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya, pesan si Lala. Iya, Lala, kamu juga hati-hati di jalan, jawab si Mumut. Mumut bertemu dengan Kribo. Ada yang bisa saya bantu, teman? Tanya si Mumut. Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu, jawab si Kribo. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah, jawab si Mumut. Hei kamu,
Mau kemana semut kurus? Jawab si Kribo. Mumut tak mempedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Kribo dan teman-temannya. Nah, itu adalah cerita tentang semut dan belalang ya anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan kata sapaan yang terdapat di dongeng semut dan belalang. Di situ ada contohnya, yaitu kamu mau kemana Mumut? Tanya Lala. Nah, berarti Lala menyapa Mumut itu dengan sapaan apa anak-anak? Mumut, betul nggak? Iya, dengan sapaan Mumut. Nah, tentunya masih ingat apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur lawan bicara kita ya anak-anak ya. Oke, nah seterusnya coba anak-anak cari kalimatnya, kemudian tentukan kata sapaannya. Oke. Nah, kita lanjutkan anak-anak, mari kita berlatih. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak menghormati teman. Coba anak-anak nomor 1 itu gambar yang pertama. Ini adalah gambar apa anak-anak? Saling bersalaman, berarti menghormati anak-anak ya. Kita beri tanda centang. Nah, gambar yang nomor 2 ini apa anak-anak? Merusakkah mainan temannya? Berarti dia menghormati. Nah, yang nomor 3 ini adalah gambar apa? Gambar saling berebut, berarti tidak menghormati. Yang ini apa anak-anak? Saling belajar bersama, berarti menghormati ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan untuk matematikanya. Nah, ayo perhatikan kumpulan semut berikut anak-anak. Nah, di sini Bu Guru akan kasih contoh nomor 1. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini anak-anak akan belajar pecahan kembali ya anak-anak ya. Kumpulan semut ini ada berapa? Ada 3. Nah, seekor semut itu ada berapa ekor anak-anak? Seekor berarti 1. Berarti 1/3. Nah, untuk 2 dan 7 anak-anak coba kerjakan di rumah. Nah, di sini juga ada latihan kembali, yaitu anak-anak diminta untuk mewarnai ya. Coba perhatikan. Warnai bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru. Nah, kalau satu bagian utuh berarti yang mana anak-anak? Yang ini. Ini belum kebagi. Terus yang mana lagi? Perhatikan. Ya. Yang ini warna apa? Ini warna apa? Warna biru. Nah, gambar yang setengah itu berarti yang dibagi 2 anak-anak. Ini diwarnain apa? Warna merah ya, yang dibagi 2. Nah, yang dibelah 2. Sedangkan warna yang dibagi 3, yang dibelah menjadi 3 itu warna apa? Warna hijau. Yang mana yang menjadi warna hijau? Yang dibelah menjadi 3 ya. Perhatikan. Nah, ini ya. Itu dibagi menjadi 3. Itu berarti diwarnain hijau. Yang dibelah menjadi 4 berarti warnain kuning. Nah, coba anak-anak cari dan warnai sesuai dengan jumlah pecahannya ya anak-anak ya. Oke, Ibu Guru rasa untuk pembelajaran 3 dan 4 kali ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.